Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil penulisan kami dengan judul Pengaruh Penggunaan Bahasa Gaul terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja. Saya atas nama Hajar Saskia Rahmat sebagai pemateri pertama. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Bahasa merupakan suatu wadah yang digunakan untuk berkomunikasi antar sesama dalam menyampaikan pendapat, ide, pikiran, dan perasaan kepada orang lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, agama, ras, budaya, dan tentunya bahasa. Sehingga dibutuhkan bahasa pemersatu untuk menyatukan perbedaan tersebut, yaitu bahasa Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia semakin beragam, khususnya pada kalangan remaja. Pengaruh media sosial membuat komunikasi antar sesama menjadi tidak efektif karena banyak istilah baru yang muncul saat berkomunikasi. Istilah baru ini dikenal dengan bahasa gaul. Rumusan masalah yang kami angkat dari penulisan kali ini yaitu yang pertama, apa penyebab munculnya bahasa gaul? Yang kedua, mengapa bahasa gaul memiliki pengaruh yang besar terhadap penggunaan dan perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang ketiga, bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahasa gaul yang berlebihan? Tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, menjelaskan penyebab munculnya bahasa gaul. Yang kedua, menjelaskan pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Khadijah Safira Hasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab munculnya bahasa gaul. Munculnya bahasa gaul ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kreativitas linguistik. Kreativitas linguistik merupakan salah satu faktor utama pendorong terbentuknya bahasa gaul. Para pengguna bahasa gaul, khususnya di kalangan remaja, kerap menciptakan kata-kata baru atau hanya sekedar mengubah makna dari kata yang sudah ada guna untuk mengekspresikan diri, ide, perasaan, atau pandangan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, datang dari pengaruh budaya populer. Budaya populer seperti musik, film, sosial media, dan televisi memiliki peran yang sangat besar dalam terbentuknya bahasa gaul. Selain memiliki peran dalam terbentuknya bahasa gaul, sosial media juga memiliki peran besar dalam penyebaran bahasa gaul. Yang ketiga, datang dari identitas sosial. Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan identitas sosial, di mana bahasa gaul muncul di kalangan remaja untuk membedakan antara mereka dan generasi yang lebih tua. Yang keempat, perubahan makna kata. Dalam pembentukan bahasa gaul memiliki mekanisme utama, yaitu perubahan makna kata. Hal ini sama halnya dengan pergeseran atau perluasan makna kata dalam konteks bahasa gaul. Perubahan ini menunjukkan kemampuan bahasa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya. Yang kelima, datang karena pengaruh teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi, khususnya internet dan sosial media, telah mempercepat proses terbentuknya dan tersebarnya bahasa gaul. Di era digital seperti sekarang ini, bahasa gaul bisa dengan mudah tersebar melalui platform digital seperti Twitter, TikTok, dan Instagram. Yang keenam adalah campuran bahasa dan multilingualisme. Di Indonesia, banyak istilah bahasa gaul yang berasal dari perpaduan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Fenomena ini disebut juga dengan kode mixing atau kode switching. Di kalangan remaja, hal ini mencerminkan identitas multikultural mereka. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Izati Zainab La'a. Pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia.
Menurut Mulyana, dalam Sari pada tahun 2015, bahasa gaul merupakan sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang unik, khusus, menyimpang, bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Tetapi, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan juga memiliki dampak negatif yang mempengaruhi dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia dari seorang remaja. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan berdampak pada penurunan kemampuan berbicara pada remaja, terutama dalam hal tata bahasa dan kosakata yang baik dan benar. Kondisi ini bisa mempengaruhi kemampuan seseorang saat berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam bahasa Indonesia, terlebih dalam konteks formal seperti pada dunia pendidikan atau pekerjaan. Penggunaan bahasa gaul bukan hanya hasil modifikasi dari bahasa Indonesia, tetapi juga hasil modifikasi dari bahasa lain. Tidak hanya hasil modifikasi dari satu bahasa, tetapi dari beberapa bahasa yang sedang populer dan banyak digunakan oleh khalayak ramai. Beberapa contoh bahasa gaul di kalangan remaja antara lain, yang pertama ada kata ngegas, yang artinya memaksa atau memaksakan kehendak dalam situasi tertentu. Yang kedua, ada kata gak apa-apa yang artinya tidak masalah atau tidak perlu khawatir. Yang ketiga, ada kata santuy yang artinya tenang atau tidak perlu panik. Yang keempat, ada kata baper yang artinya terlalu emosional atau mudah terbawa perasaan. Dan yang kelima, ada kata mantap yang artinya bagus atau baik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naila Sofatul Faridah. Upaya pencegahan untuk mengurangi penggunaan bahasa gaul yang berlebihan ialah 1. Para remaja harus memiliki kesadaran dalam menggunakan bahasa gaul secara bijak sesuai konteks dan tetap mengutamakan bahasa Indonesia baku dalam situasi akademik maupun formal. 2. Pengajar dan akademisi memberikan penguatan mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menghadirkan pembelajaran kebahasaan yang lebih inovatif. Nomor ketiga, remaja harus lebih bijak saat menggunakan media sosial, memilih lingkungan pergaulan, serta harus bisa memposisikan diri saat berbicara atau berkomunikasi. Nomor keempat, institusi pendidikan harus memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan literasi bahasa melalui seminar, pelatihan mendorong penggunaan bahasa Indonesia formal. Kesimpulannya ialah, bahasa gaul merupakan fenomena kebahasaan yang berkembang pesat di kalangan remaja Indonesia, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kreativitas linguistik, pengaruh budaya populer, terutama melalui platform media sosial seperti Twitter, TikTok, dan Instagram. Fenomena ini mencerminkan identitas multikultural remaja dan berfungsi sebagai alat ekspresi solidaritas kelompok. Namun, penggunaannya yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan berbahasa Indonesia formal, termasuk penurunan tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat yang benar, serta kesulitan dalam komunikasi efektif di konteks akademik atau profesional. Baik, ini saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.